Seseorang yang sedang kecewa dengan gerejanya dan dia berkata, "Pak Heru, kalau tidak ada saya, gereja itu tidak berdiri." Lalu dia cerita tentang begitu banyak persembahan, lalu jasa-jasa yang dia berikan supaya gereja itu bisa dimulai dari awal sampai saat dia kecewa. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Rest in God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Imani perkataan Tuhan ini, mari kita datang kepada Dia dan alami kelegaan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur, anugerah-Mu begitu luar biasa. Tuhan tidak hanya menyelamatkan kami, tetapi Tuhan juga menyertai kami. Tuhan peduli dengan semua pergumulan yang kami hadapi. Tuhan ingin menolong kami, Tuhan ingin memberi kami kelegaan. Kami sangat percaya dalam hadirat Tuhan, di dalam tuntunan-Mu Tuhan, kami akan mengalami kelegaan seperti yang Engkau janjikan. Semua beban hidup kami Tuhan akan angkat, dan keletihan, kelesuan kami Tuhan gantikan dengan stamina yang baik secara rohani, secara jiwani. Kami penuh sukacita, damai sejahtera karena Tuhan yang mengubah pribadi kami untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kami hadapi. Kami juga sangat percaya Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan memberi kami kekuatan menyelesaikan semua masalah hidup kami satu persatu, sehingga kami berkemenangan. Nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Bapa, kami siap mendengar firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, saya berjumpa dengan seseorang yang sedang kecewa dengan gerejanya dan dia berkata, "Pak Heru, kalau tidak ada saya, gereja itu tidak berdiri." Lalu dia cerita tentang begitu banyak persembahan, lalu jasa-jasa yang dia berikan supaya gereja itu bisa dimulai dari awal sampai saat dia kecewa. Ada permasalahan yang membuat dia akhirnya memutuskan untuk keluar dari gereja itu. Permasalahan utamanya sebenarnya bukan dia keluar dari gereja itu, tetapi pandangannya bahwa kalau tidak ada saya, gereja itu tidak mungkin bisa berdiri. Dengan kata lain, dia sedang berkata bahwa dialah yang menentukan gereja itu bisa berdiri atau tidak. Sementara kita tahu bahwa gereja adalah milik Tuhan. Gereja adalah sebuah lembaga yang Tuhan dirikan. Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib supaya gerejanya bisa tegak berdiri melewati semua permasalahan, bisa menerobos setiap komunitas, setiap lingkungan, suku, bangsa, supaya gerejanya bisa didirikan. Ya, Tuhan memang memakai seseorang, dan biasanya tidak hanya satu orang, banyak orang Tuhan pakai untuk memulai pelayanan dan mendirikan gerejanya. Dia dalam banyak hal memang berjasa, tetapi harus ingat bahwa pelayanan pun, kesempatan untuk berbuat sesuatu itu adalah untuk Tuhan. Kita akan renungkan firman Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhan itu memberi kita kesempatan melayani, bukan berarti Dia butuh bantuan kita. Tuhan mampu untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada supaya rencananya tergenapi. Tetapi kalau Dia memakai kita, itu sebuah kehormatan. Kita akan membuka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal yang ke-6. 1 Samuel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 21. Ada dua pelajaran rohani yang kita bisa pelajari terkait dengan topik kita, apakah Allah butuh bantuanmu? Ada dua hal kita bisa lihat.
Yang pertama, kita baca ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung, lalu berkata kepada mereka, apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya. Ayat 3, lalu kata mereka, apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah satu kepadanya. Maka kamu akan menjadi sembuh dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu. Bagian pertama ini menegaskan kepada kita semua bahwa Tuhan itu sanggup bertindak sendirian. Tanpa perlu dibantu, Tuhan bisa bertindak. Walaupun saat itu tabut perjanjian sedang dikuasai oleh orang Filistin, kemudian Tuhan membela dirinya sehingga patung berhala mereka roboh, sehingga orang-orang yang ada di dekat area tabut itu diletakkan, mereka menjadi sakit. Tuhan bisa bertindak dengan caranya sendiri tanpa ada satu orang pun yang membantu dia. Tuhan bisa bertindak. Dan bagian ini kembali menegaskan bagaimana Tuhan bertindak. Tuhan mengubah hati orang-orang Filistin itu ingin untuk mengembalikan. Jadi mereka sudah merampasnya, dan itu biasa dalam peperangan, biasanya apa yang dimiliki musuhnya itu akan dirampas. Mereka sudah berhasil merampas sesuatu yang sungguh dibanggakan orang Israel. Mereka mestinya senang sekali, tetapi Tuhan bisa bertindak sedemikian rupa. Orang-orang Filistin akhirnya memutuskan, kita kembalikan saja benda ini supaya kita tidak ditimpa kemalangan terus-menerus. Tuhan bisa mengubah hati mereka, akhirnya mengambil keputusan yang tidak lazim dilakukan oleh orang yang menang dalam peperangan. Dari sini kita bisa mengerti bahwa Allah itu bisa bertindak sendiri melaksanakan rencananya, namun dia seringkali memang memakai seseorang. Kalau dalam konteks ini Tuhan menggerakkan, mengubah hati mereka. Tetapi dalam banyak kesempatan Tuhan memang memakai seseorang untuk menjadi alatnya, mewakili dia untuk mengucapkan kata-kata firman-Nya. Atau kalau tidak bertindak untuk memimpin umatnya maju dalam peperangan, Tuhan bisa pakai seseorang. Dan yang Tuhan pakai itu bukan karena mereka memenuhi standar seperti yang banyak dilakukan secara sosial. Misalnya dia punya gelar, dia punya pendidikan yang sangat bagus, status sosialnya tinggi, dia pejabat, dia punya banyak uang, dia pintar. Itu dalam ukuran manusia. Iya, ketika memilih seseorang untuk dipercayai, ketika memilih seorang pemimpin, pasti ada kriteria seperti itu yang menunjukkan dia memang ini orang yang punya kapasitas, yang bisa diandalkan. Tetapi ketika Tuhan memilih seseorang, bukan itu ukurannya. Tuhan bisa pakai orang yang bodoh untuk mempermalukan orang yang pintar. Tuhan bisa memakai orang yang lemah untuk mengalahkan orang yang kuat. Orang yang kecil Tuhan bisa pakai untuk mengalahkan orang yang besar. Tuhan bisa pakai orang miskin untuk melakukan pekerjaan yang besar, melebihi orang kaya. Orang apapun situasi kondisi keadaannya, kalau Tuhan memilih dan berkenan memakainya, Tuhan bisa pakai dia. Yang paling Tuhan butuhkan, apakah dia bersedia menjawab panggilan Tuhan itu. Tuhan melihat hati manusia dan melihat dia menyediakan diri dipakai Tuhan atau tidak. Walaupun ada orang yang hebat, orang yang luar biasa, tetapi kalau dia tidak mau dipakai Tuhan, Tuhan gak akan pakai. Tetapi orang yang sederhana, orang yang lemah, orang yang dianggap bodoh oleh orang lain, tetapi kalau dia
bersedia, Tuhan akan pakai, Tuhan akan perlengkapi dengan hikmat, kuasa, dan semua yang dia butuhkan supaya dia bisa menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi kalau orang menolak, tidak pernah menghalangi rencana Tuhan, terus bisa berproses sampai tergenapi. Jadi kalau kita saat ini diperkenan Tuhan untuk melakukan tugas pelayanan kita, bentuknya apa? Kegiatannya apa? Kita punya posisi apa di gereja? Punya jabatan apa? Kita bisa lakukan apa? Apapun status, jabatan, dan pekerjaan kita, lakukan sepenuh hati. Itu sebuah kehormatan yang Tuhan berikan. Kalau kita tidak mau, orang lain yang akan dipakai. Kalau orang lain juga tidak mau, tidak akan pernah menghalangi pekerjaan Tuhan harus terus berlanjut. Ini yang terjadi. Tuhan bisa ubah hati musuh menjadi orang yang akhirnya berinisiatif mengembalikan tabut perjanjian itu. Yang kedua, kalau kita baca ayat 19. Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Dari sini Tuhan ingin mengajar kita, pentingnya kita menghormati kekudusan Tuhan. Tuhan itu tidak bisa dipermainkan, Tuhan tidak bisa dipermalukan. Manusia bisa saja mengolok-olok Tuhan. Kita tidak perlu membela Tuhan, Tuhan bisa membela dirinya sendiri. Yang perlu kita bela adalah iman kita supaya tidak tergoncangkan ketika orang mengolok-olok Tuhan kita. Kita menjaga hati kita supaya kita tidak goyah, tidak bimbang. Kita tetap yakin pada kebenaran yang kita imani. Tetapi Tuhan itu tidak perlu kita bela. Karena kitalah yang butuh pembelaan Tuhan. Bukan Tuhan yang perlu kita bela. Tuhan itu tidak terkalahkan oleh siapapun. Kalau kita lihat ayat tadi yang barusan kita baca. Orang coba melanggar dan tidak memperdulikan kekudusan Tuhan. Ketika ingin melihat tabut itu, maka ada beberapa orang yang meninggal, bahkan yang langsung meninggal waktu itu ada 70 orang karena melanggar kekudusan Tuhan. Dalam hidup kita ini bicara bagaimana kita menghormati Tuhan, kita tidak mempermainkan nama Tuhan, kita tidak mencobai nama Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh menghormati pribadi Tuhan. Ketika kita beribadah, kita harus menghormati Tuhan. Jangan main-main ketika beribadah. Ketika kita melayani, kita harus sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Jangan main-main dengan pelayanan. Demikian juga ketika kita bekerja sepenuh hati untuk Tuhan. Jangan mempermainkan Tuhan. Kita tahu bahwa kita harus bekerja sepenuh hati untuk Tuhan. Kita harus bekerja keras. Kita harus bekerja dengan jujur. Kita harus bekerja sebaik-baiknya. Lalu kita mencobai Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati pekerjaan kita. Sementara kita main-main dalam pekerjaan. Kita tidak bertanggung jawab. Itu namanya mempermainkan nama Tuhan. Kita harus lakukan tetap menghormati Tuhan dalam dunia kerja. Demikian juga dalam pernikahan kita. Jangan main-main, jangan mempermainkan Tuhan dengan cara mempermainkan pernikahan. Kalau kita sudah menikah, tetap menjaga kekudusan, setia dengan pasangan kita. Bukan karena pasangan kita sempurna, tetapi karena kita menghormati Tuhan. Karena kita sungguh-sungguh menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Bukan karena pasangan kita orang yang sempurna. Demikian juga kalau kita sebagai anak, kita menghormati orang tua kita. Bukan karena orang tua kita sempurna, tetapi karena kita menghormati Tuhan. Kita menjaga kekudusan hidup kita dalam pergaulan, bukan karena tidak ada kesempatan, tetapi karena kita menghormati Tuhan. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Tuhan tidak bisa dipermalukan. Ketika ada orang-orang yang tetap melakukannya, dia akan berhadapan dengan keadilan Tuhan.
dan keadilan Tuhan itu tegas dan tidak bisa dipermainkan. Oleh sebab itu, mari kita periksa hati kita. Apakah selama ini saya sungguh-sungguh sudah menghormati Tuhan? Apakah selama ini saya menghormati Tuhan dengan cara melayani, bekerja, membangun rumah tangga maupun bergaul dengan cara yang baik, yang kudus, yang benar di hadapannya? Bersyukur untuk semua kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan merasa kita berjasa di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang paling berjasa dalam hidup kita. Patut kita layani, patut kita muliakan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu dalam Yesus Kristus sempurna dalam hidup kami. Luar biasa apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, Tuhan. Di antara kami ada yang Tuhan percaya dengan pelayanan yang begitu bagus, begitu baik, dengan karunia-karunia yang bisa kami pakai dalam pelayanan dengan baik. Di antara kami Tuhan juga percayakan kepada kami kesempatan-kesempatan kerja yang sangat baik, dengan gaji yang sangat baik. Di antara kami Tuhan juga percayakan dengan pernikahan yang baik, rumah tangga yang baik, dan komunitas yang baik. Dalam segala hal yang Tuhan sudah percayakan, biarlah kami tetap menghormati Tuhan. Memang tidak sempurna, orang-orang di sekitar kami tidak ada yang sempurna, tetapi tidak jadi alasan bagi kami akhirnya kami tidak menghormati Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menjaga kekudusan kami. Dan tidak ada alasan bagi kami juga memegahkan diri bahwa kami adalah orang-orang yang sudah berjasa kepada Tuhan. Betapa sombong kalau itu kami lakukan. Dalam segala sesuatu yang kami lakukan dan yang kami miliki, biarlah hati kami senantiasa dipenuhi dengan ucapan syukur, karena itu semua adalah berkat-Mu, itu semua adalah anugerah-Mu. Melaluinya menjadi kesempatan bagi kami untuk semakin melayani Tuhan, semakin memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, jika saat ini saudara sedang dalam pergumulan atau keluarga, pekerjaan, kesehatan, sedang dalam masalah, saudara membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Sebelum kita berpisah, mari kita perkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Mari kita nikmati bersama-sama Rest and God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.